setan sendiri sudah dedakan. Pribadi dia ada di sini sudah 1 minggu. Itu firman Tuhan sampai kepada saya, tapi saya tidak kasih tahu. Jadi malam ini saya beritahu dengan anak saya. Malam hari 2 saya akan beritahu. Sebab dia begitu macam mendesak supaya saya beritahu. Jadi supaya saya jangan dituntut oleh Tuhan. Malam ini tolong buka Wahyu pasal 20 ayat 12. Ini yang Tuhan kasih tahu dengan saya. Saya minta kepada semua ibu bapak dan kepada guru-guru sekolah minggu ya, tolong. Sebab kita sudah mendengar suara setan sendiri bercakap soal sosial media. Dan ini sudah menjadi kelaziman dari orang dewasa sampai anak-anak kecil. Bayangkan itu anak, kalau makan saja menenangkan supaya mereka tenang duduk di meja makan dan disuap dengan bubur atau nasi, mesti ditayangkan satu film. Diduduk di meja sambil makan atau disuap oleh siapapun yang memberi makan. Kamu tahu apa yang dimakan anak itu? Itu apa yang dilihat dia masuk di perut. Itu adalah jalan setan. Jadi sekarang kita sudah masuk dalam putaran akhir zaman dan masuklah ini sosial media. Banyak perkara yang akan dituntut Tuhan kepada kita, ibu bapak yang melahirkan anak. Saya terus terang, kalau saya tidak mau anak saya kah, cucu saya kah, saya memang marah kalau makan di depan telepon. Itu adalah pekerjaan setan. Mesti kita sadar. Ibu-ibu, jangan biasakan kamu menyuap anak telepon di depan. Oh, dia tidak makan, Pak, dia tidak senang kalau tidak dia tengok-tengok. Itu pekerjaan setan. Jadi sementara dia membesar, bertumbuh besar, dia sudah ada di dalam. Karena apa yang dia lihat itu yang di dalam. Jadi tolong tayangkan dulu Wahyu. Ini firman Tuhan sudah sampai kepada saya, tapi saya diam saja. Tapi oleh karena dia sudah bersuara malam ini, saya beritahu. Wahyu 20 ayat 12. Tolong cepat-cepat sebab sudah masa mau dengan jam 9. Oke, dikatakan di sini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibukakan juga semua kitab yang lain, kitab lain yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi di situ dikatakan orang dewasa, anak kecil. Jadi pembawa dosa itu dari mana? Orang dewasa kan dibiar anak. Itu anak kecil dibiar pegang telepon. Mulai dari sekarang saya tidak izinkan ibu bapak benarkan anak membawa telepon di sekolah minggu. Dan tolong kepada setiap kita, serius kita ini, sebab kita mau masuk surga. Mungkin bilang terlalu juga itu Bu Gembala tahu. Saya tengok Alkitab pakai telepon, tapi saya punya hati kudus. Tidak. Sebab berbunyi saja aku punya telepon, di dalam itu terkurik-kurik. Siapa WhatsApp saya ini? Mesti kau klik juga itu. Ini pengalaman saya di Bali. Waktu pastor khotbah, telepon dia atas Alkitab, bunyi saja telepon dia, mata saya jaring saja, balas-balas, reply semua WhatsApp orang. Itu jalan setan. Tolong kita kerjasama tutup semua jalan setan dalam gereja. Bawalah Alkitab. Apa susahnya? Belum lagi kita sekarang ada polis di bawah, mau tangkap kita punya Alkitab.
Saya di Indonesia pun sampai kami bayar berapa kilo karena doa kita besar. Kita mesti ada keyakinan, berani. Kalau kamu biasakan anak kamu sosial media dari sekarang, siapa yang tanggung masa penghakiman? Siapa? Kamu tidak kasihan anak-anak kecil sekarang? Kecil-kecil lagi dangdut sudah di dalam. Kecil-kecil boyfriend sudah dicerita. Saya diam saja. Ini bukan saya mau marah, tapi ini bahaya. Sangat bahaya karena dia halus. Selamatkan jiwa anak-anak kita sebelum terlambat. Cucu saya, memang saya marah dia. Berganti-gantian kami marah. Saya tidak mau ada celah. Itu celah. Bila dia masuk, berkat akan ditutup. Saya sendiri pun, kalau saya beberapa menit tunggu itu telepon, terus macam itu ada itu awan-awan, berarti Tuhan bilang kau berhenti. Apa? Satu hari kadang telepon saya itu di dalam bilik saja. Kalau pastor call saya tidak dapat, ya call anak saya Diravani. Kalau dia ada mau terus di dalam bulletin apa yang perlu mau dicakap. Nah, telepon jarang di tangan. Sebab itu kita sudah tahu malam ini, sebelum kita berdiri di dalam penghakiman, selamatkanlah jiwa kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita satu peringatan. Anak-anak muda, tolong jangan lagi save dalam telepon kamu lagu-lagu duniawi. Tolonglah, selamatkan jiwa kamu dulu. Selamatkan jiwa kita. Barulah keluar kesaksian dilihat orang. Sebab ini sangat bahaya. Kalau sudah terbiasa, anak-anak dia tidak akan makan kalau tidak tinggu. Tolong ini, berdoa kalau sudah keterlanjuran, usir itu dalam nama Yesus. Sosial media kuat, mesti usir. Sebab itu sangat bahaya. Kalau apalagi kalau sampai merah itu mata, itu sangat bahaya sudah. Jadi kita sudah semua mendengar malam ini, kerjasamalah. Dan janganlah kamu pakai telepon kamu. Kalau tengok Alkitab, selagi belum dirampas, bolehlah Alkitab bertulis. Kalau saya lebih suka itu, sebab dia bertulis dengan satu kelelahan kepada hamba Tuhan menulis. Saya mau sambut itu kalau saya. Memang mudah, kau tekan saja telepon, tapi itu hanya dicetak dalam sosial media saja. Sekali mata saja, anak-anak padam semua, padamlah kalau tidak menghargai kami Alkitab. Satu minggu sudah itu, datang sama saya, tapi saya diam saja. Tapi oleh karena malam ini bersuara, saya akan keluarkan sudah. Sebab saya takut nanti saya dituntut. Ingat, sebelum terlambat, kita harus perbetulkan kehidupan kita semua termasuk saya. Saya pun malam ini mau bertobat, sebab itu telepon. Bahaya tuh telepon. Bukan saya mau cakap, oh ya sempurna kayak di buka barat itu tidak pegang telepon. Tidak. Saya pun seperti kamu. Kenapa saya mau cakap? Sebab saya yang ditegur duluan. Itulah itu sampai kepada saya. Sampai kepada saya diperingat. Maka saya kasih sampai kepada semua jemaat. Supaya jangan kita semua hanyut dengan sosial media. Jadi saya duluan bertobat, sebab sudah duluan sama saya. Jadi saya sampaikan semua pada malam hari ini, termasuk kepada guru-guru. Tolonglah, kalau kamu mengambil data untuk pelajar anak-anak sekolah minggu, jangan kamu klik-klik di mana suka hati kamu. Berdoa di mana Roh Kudus tunjukkan kamu. Itu sebabnya setiap yang ketua-ketua berdoa, cara memilih pelajaran kepada didedahkan kepada anak sekolah minggu macam mana. Jangan kau ambil sembarangan. Nampak saja di laptop atau telepon print. Kamu mesti tahu dulu itu doktrin macam mana. Jangan kita keluar dari doktrin Alkitab. Sebab Alkitab kita dengan ini gereja sama. Jadi saya mesti mau pantau kamu punya pelajaran guru-guru apa yang kamu kasih sedia, supaya jangan kamu tersalah ambil di mana kamu mau mengajar anak-anak sekolah minggu. Itu sangat penting. Dan berdoalah kepada setiap pelayan-pelayan, berdoalah, sebab itu anak-anak kecil kamu akan
kamu akan mengalirkan itu dari hati kamu. Bagaimana hati kamu berdoa, mengasihi itu jiwa itu anak, bagaimana kamu mempersiapkan itu pelajaran dari hati kamu. Kalau kamu sepele saja, oh tidak apa, takkan saja, baca. Tapi kamu tidak tanggung jawab itu jiwa dia. Itulah tugas seorang guru sekolah minggu. Demikian juga yang menarik, berdoa. Kita di sini sudah ketara dengan apa sudah, kita sedang tersembunyi. Jadi malam ini satu berkat bagi kita, satu pemulihan, sesuatu lawatan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, serahkan kepada pemimpin pujian.